Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ufidatul Imamah sebagai founder CEO dari Yamyard. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Melisa Putriwardana sebagai CMO, Fahrul Rosi sebagai CTO, Hartati Yuliandina dan Khairatul Hidayah sebagai CFO. Selama 5 menit ke depan kami akan menginformasikan tentang bagaimana cara menghilangkan rasa bosan dan juga untuk menikmati momen-momen kecil di kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa cemilan tidak hanya menjadi sebuah makanan ringan, tetapi juga cara menikmati momen-momen kecil di antara kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, di sini saya memiliki 2 produk cemilan yang mana produk kami tidak kalah lezat dengan produk-produk yang beredar di pasaran. Yamyard adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya cemilan basreng dan juga keripik pisang. Basreng sendiri adalah cemilan khas Indonesia yang terbuat dari bakso yang digoreng sehingga renyah, sering disajikan dengan bumbu pedas atau manis sesuai selera. Sementara itu, keripik pisang adalah cemilan yang dibuat dari irisan pisang yang digoreng atau dipanggang sehingga kering dan renyah, biasanya diberi perasa manis atau juga asin. Yamyard hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan cemilan yang enak dan berkualitas tinggi. Dengan menggunakan bahan-bahan pilihan dan proses produksi yang higienis, Yamyard berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi para konsumennya. Selain itu, produk-produk Yamyard juga dirancang untuk menjadi teman sempurna saat bersantai, bekerja, atau berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Baik, di sini saya akan jelaskan 3 poin. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang masalah yang dihadapi di pasar dan juga solusinya, serta implementasi dari solusi tersebut. Yang pertama, masalah yang dihadapi di pasar. Yang pertama itu ada persaingan ketat. Banyaknya merek cemilan yang serupa dengan produk kami yang sudah mapan di pasaran membuat persaingan semakin sulit. Yang kedua yaitu kualitas produk. Konsumen semakin selektif dengan kualitas produk, baik dari segi rasa, tekstur maupun bahan baku yang digunakan. Masalah yang ketiga yaitu tentang inovasi dari produk kami. Kurangnya inovasi dalam variasi rasa atau kemasan dalam membuat produk cepat kehilangan daya tarik konsumen. Poin yang kedua di sini saya akan jelaskan tentang solusi yang ditawarkan dari masalah tersebut. Solusinya yang pertama itu strategi peningkatan kualitas. Yang pertama itu dengan pemilihan bahan baku. Kami menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk memastikan rasa dan tekstur produk kami yang konsisten. Misal, kami di sini menggunakan pisang yang matang dan sempurna dan ikan segar untuk basreng. Solusi yang kedua yaitu dengan pengembangan inovasi produk. Pengembangan inovasi di sini kami menggunakan varian rasa. Kami mengembangkan berbagai varian rasa yang unik dan menarik untuk basreng dan keripik pisang. Misal di sini basreng dengan rasa pedas manis, keju atau barbecue, dan keripik pisang dengan rasa coklat, madu, keju, taro ataupun semacamnya. Yang ketiga yaitu dengan kemasan yang menarik. Kami menggunakan desain kemasan yang modern dan menarik perhatian, serta kemasan yang ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Poin yang ketiga yaitu tentang implementasi dari solusi tersebut. Yang pertama, riset pasar dan pengembangan. Lakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen terkait rasa dan kemasan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas produksi dan inovasi produk. Dan yang ketiga yaitu dengan kampanye pemasaran terpadu. Rencanakan kampanye pemasaran terpadu yang menggabungkan iklan online, promosi media sosial, dan juga event online. Baik, di sini saya akan membahas tentang target pasar, di mana pasar bisnis cemilan basreng dan juga keripik pisang di Indonesia memiliki potensi yang besar, terutama karena kebiasaan masyarakat di Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan ringan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ukuran pasar, target audiens, dan juga peluang kebutuhan. Yang pertama yaitu ukuran pasar, di mana pasar cemilan di Indonesia merupakan pasar besar untuk produk makanan ringan. Pasar makanan di Indonesia itu bisa mencapai nilai miliaran rupiah. Yang kedua, spesifik untuk basreng dan juga keripik pisang, di mana basreng merupakan cemilan yang disukai di kalangan anak muda dan juga orang dewasa, dan keripik pisang yang telah lama menjadi cemilan favorit di Indonesia. Dan yang kedua itu target audiens. Yang pertama demografi, di mana anak-anak dan remaja sangat menyukai cemilan, terutama yang memiliki rasa gurih dan juga pedas. Dan yang terakhir geografi, di mana kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan memiliki permintaan tinggi akan cemilan. Selain itu, tempat-tempat wisata juga menjadi pasar potensial karena wisatawan seringkali mencari oleh-oleh khas daerah tersebut. Selanjutnya, peluang pertumbuhan ada 3, yaitu yang pertama inovasi produk. Menggunakan produk sehat. Dengan tren makanan sehat juga bisa dimanfaatkan dengan membuat versi cemilan yang lebih sehat, seperti keripik pisang tanpa gula tambahan atau basreng dengan bahan-bahan organik. Yang kedua, ekspansi pasar. Menggunakan e-commerce. Penjualan online melalui platform e-commerce dapat memperluas jangkauan pasar ke seluruh Indonesia dan bahkan internasional.
Yang ketiga, branding dan pemasaran. Menggunakan media sosial, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan branding dapat membantu dalam menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Secara keseluruhan, bisnis cemilan basreng dan keripik pisang di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dengan pertumbuhan yang positif. Dengan strategi yang tepat, inovasi produk, dan pemasaran yang efektif, bisnis ini dapat berkembang pesat dan menguasai pasar yang lebih luas. Selanjutnya, cara menghasilkan uang. Bisnis cemilan basreng atau bakso goreng dan keripik pisang bisa menghasilkan uang dengan mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama itu produksi. Nah, di dalam produksi itu terdapat bahan baku. Pastikan bahan baku berkualitas tinggi seperti bakso dan pisang yang segar, serta bumbu yang lezat. Nah, yang kedua itu proses produksi. Nah, pastikan proses produksi higienis dan efisien. Gunakan alat dan teknik yang tepat untuk menghasilkan produk yang renyah dan enak. Dari yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk cemilan basreng dan juga keripik pisang kami tidak hanya menawarkan cita rasa yang khas dan memikat, tetapi juga mewakili kualitas terbaik dan inovasi dalam industri makanan ringan. Kami yakin bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari kalian, Yamyard dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memperluas jangkauan pasar kami. Yamyard berkomitmen untuk menyediakan cemilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga berkualitas tinggi dan juga sehat. Dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan, kami yakin Yamyard akan terus berkembang dan menjadi pemimpin industri makanan ringan. Potensi pertumbuhan yang signifikan ini didukung oleh pasar yang terus berkembang dan kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Yamyard dalam perjalanan ini, baik melalui investasi atau bentuk kerjasama lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.